Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, dan untuk rekan-rekan semuanya. Untuk Ibu dosen Syarif Fitrah Reginansi, MPD, selaku dosen mata perkuliahan teknik dan keterampilan dasar konseling. Saya Robin Sundala dari kelompok 1 untuk tugas 3 dengan rekan saya Denis Aldo Wiratmaja. Di sini kami akan mempresentasikan komunikasi verbal dan non-verbal dalam konseling. Oke, sebelumnya saya Robin Sundala sebagai moderator dan juga pemateri kedua, dan juga Denis Aldo sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu dan durasi video, maka dari itu saya persilahkan kepada Aldo untuk menyampaikan presentasi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini saya dan Kang Robi akan menyampaikan bahasa verbal dan non-verbal dalam tugas mata kuliah teknik dan keterampilan dasar konseling dengan dosen pengampu Ibu Sari. Baik, saya akan langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluannya adalah setiap individu, baik remaja, dewasa atau orang tua, sudah semestinya pernah menghadapi masalah dalam hidup gitu. Masalah merupakan hal yang paling tidak diharapkan hadir dalam kehidupan, tetapi tidak mungkin seperti itu ya. Masalah bisa datang dengan sendirinya tanpa harus dicari dan diundang kedatangannya. Permasalahan juga berhubungan dengan efektifan hidup seseorang yang apabila tidak diterataskan dapat merugikan diri sendiri gitu. Jika ada masalah, kita harus menyelesaikannya secara teratur. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan konseling merupakan alternatif pencegahan dan pengatasan permasalahan manusia. Dalam konseling terjadi komunikasi antara konselor dan klien. Konselor harus menguasai keterampilan dalam merespon klien melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Respon menyentuh, merangsang, dan mendorong. Keterbukaan konseling dapat menyatakan pikiran, perasaan, dan pengalamannya. Dalam pembahasan ini membahas tentang peranan bahasa verbal dan nonverbal dalam komunikasi konseling. Selanjutnya ada ringkasan materi. Yang pertama ini ada peranan bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa sendiri dalam KBBI itu adalah suatu lambang atau bunyi yang digunakan dalam masyarakat untuk bekerja sama, mengidentifikasikan diri ataupun menyatakan perasaan. Dalam hal ini, bahasa ini adalah digunakan secara sukarela atau arbitrer. Dalam bimbingan konseling sendiri, bahasa verbal adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau keinginan individu. Hal ini menggunakan dengan kalimat atau ucapan langsung, ya, ataupun dengan tulisan. Sedangkan bahasa nonverbal itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan kalimat atau ucapan langsung. Jadi komunikasi yang menggunakan seperti ekspresi wajah, nada bicara, intonasi bicara, terus tuh kontak mata, pokoknya hal-hal yang berbau dengan gestur tubuh dan ekspresi wajah serta nada bicara seperti itu. Nah, yang kedua ada peranan bahasa verbal dan non-verbal. Peranan bahasa verbal dan verbal ini sangatlah krusial kalau bisa dibilang, karena dalam konseling bahasa ini sangat diperlukan oleh konselor untuk bisa membangun hubungan yang dekat atau hubungan yang menyenangkan, sehingga dalam kegiatan bimbingan konseling dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Jadi konselor haruslah memiliki kemampuan komunikasi yang baik antara bahasa
verbal, yaitu mengucapkan dengan ramah tamah, intonasi yang menyenangkan, yang ramah, lembut, terus tuh ada waktunya tegas, atau maksudnya memberikan intonasi yang jelas dengan kata-katanya agar konseli bisa memahami. Nah, kalau misalnya bahasa nonverbalnya adalah seperti misal kontak mata dengan konselor, kontak mata dengan konseli, terus cara duduknya bagaimana, harus condong kepada konseli agar memberikan suasana yang hangat dan kedekatan agar konseli bisa nyaman dan bercerita atau berbicara kepada kita dengan tenang, nyaman, aman gitu. Jadi tidak merasa kaku. Nah, hal itu harus bisa dimiliki oleh konselor untuk bisa menjalin tadi aktivitas bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Seperti itu. Baik, melanjutkan pematerian selanjutnya adalah ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau secara lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal, dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Contohnya, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media seseorang bercakap-cakap melalui telepon, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan cara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi yang dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, atau lainnya gitu. Karena secara penting bagi kita sebagai konselor gitu, penting sangat ini adalah bekal utama kita, bekal yang bisa mencakup semuanya. Yang pertama adalah yaitu kita harus bisa memahami diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memahami diri orang lain. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita merespon, melihat tata cara bahasa, tata cara gerak-gerik. Kita harus memahami verbal dan non-verbalnya seperti itu. Lalu poin selanjutnya ada peranan bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa verbal dalam konselor dapat situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas konseling bahasa verbal dalam komunikasi konseling oleh konselor. Gibson dan Michelle menyatakan komunikasi verbal konselor sangat penting bagi pengembangan hubungan yang menyenangkan. Semua keahlian komunikasi konselor sangat dibutuhkan. Idealnya, tingkah laku konselor dapat diproses konseling antara lain secara, ya tadi yang sudah saya sampaikan adalah ekspresi wajah yang ceria dan disertai senyum, tatapan mata kepada klien, gerak antara mata dan kancing baju ke atas, posisi duduk dengan membungkukkan dan menunjukkan adanya perhatian kepada klien, lalu kadang-kadang disertai anggukan suara lembut dan yang enak didengar secara agar proses konselornya secara baik dan lancar, seperti itu. Lalu komunikasi verbal ini adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau secara lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide, pemikiran, keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal, dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang kita sampaikan. Contohnya, komunikasi melalui lisan yang dapat dilakukan menggunakan media, contoh seseorang bercakap-cakap melalui telepon, sedangkan komunikasi
verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, dan grafik, dan lain-lain. Nah, itu adalah simbol yang atau pesan verbal. Ada semua jenis simbol yang menggunakan kata lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Itu kata Bapak Mulyana pada tahun 2005. Bahasa dapat mendefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Bapak Rahmat juga pada tahun 1994 mendefinisikan bahasa secara fungsional dan secara formalnya. Secara fungsionalnya, bahasa itu diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, dan menekankan dimiliki bersama, karena bahasa hanya dapat dipahami bila kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakan secara formal. Bahasa juga diartikan sebagai semua kalimat yang terbayangkan yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Setiap bahasa juga mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkai supaya memberi arti kalimat dalam bahasa Indonesia gitu. Lalu setidaknya bahasa itu memenuhi 3 fungsi. Yang pertama adalah mengenal dunia, berhubungan dengan orang lain, dan untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengenal dunia ini, untuk mengenal dunia kita dalam sekitarnya, melalui bahasa kita mempelajari apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang hidup pada masa lalu sampai pada kemajuan teknologi saat ini. Lalu berhubungan dengan orang lainnya, bagaimana bahasa memungkinkan kita bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita ataupun mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat mengendalikan lingkungan kita, termasuk orang-orang dalam sekitar kita. Nah, lalu untuk menciptakan koherensinya seperti apa? Nah, bahasa juga memungkinkan kita untuk lebih teratur, saling memahami, mengenal diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi. Yang pertama, bahasa secara verbalnya gitu. Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna dalam komunikasi verbal. Lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan tertulis pada kertas ataupun elektronik. Bahasa juga suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warga satu sama lain. Lalu yang keduanya, keterbatasan bahasa. Dalam permasalahan ini, tersediaan untuk mewakili objek kata-kata atau kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu, orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya lainnya. Tidak semua kata tersedia untuk merujuk pada objek. Suatu kata hanya mewakili realitasnya, tetapi bukan realitas itu sendiri. Dengan demikian, kata-kata pada dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan suatu secara eksak. Kata-kata sifat dalam bahasa cenderung bersifat dikotomis, misalnya baik buruk, kaya miskin, pintar bodoh, dan lain sebagainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang implikasi dari bahasa verbal dan non-verbal dalam konseling. Oke, yang pertama ada komunikasi verbal dalam konseling. Di sini ada 9 poin yang saya akan paparkan. Yang pertama itu ada bahasa. Bahasa di sini maksud adalah konselor itu harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh konseli. Dalam hal itu, bahasa yang digunakan tidak perlu baku atau formal, karena bahasa yang formal bisa membuat ketidaknyamanan terhadap konseli kepada konselor sendiri. Nah, dalam hal itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang
sehari-hari atau bahasa yang bisa dapat dipahami dengan baik oleh konseli, sehingga dalam komunikasi yang dijalin itu tidak ada salah pengertian dari yang disampaikan oleh konselor kepada konseli, begitupun dari konseli ke konselor. Nah, oleh karena itu konselor itu haruslah bisa menggunakan bahasa yang mengikuti sesuai dengan budaya dan lingkungan sang konseli. Nah, hal ini juga adalah faktor untuk membuat kedekatan atau kenyamanan terhadap konseli untuk bercerita kepada kita. Maka dari itu konselor juga haruslah bisa update atau mencari tahu ya sosial budaya zaman sekarang seperti apa. Yang kedua adalah isi. Nah, isi ini adalah isi pembicaraan yang akan dijalani atau dilakukan saat sesi konseling. Nah, dalam hal ini juga berarti haruslah ada poin-poin yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, hal ini dapat dibuat dengan cara kita memberikan suatu kuesioner dulu kepada kepada konseli maksudnya, kepada konseli atau klien untuk diisi, sehingga kita bisa memiliki gambaran apa yang akan dibicarakan dalam sesi konseling ini. Nah, selanjutnya poin yang ketiga adalah banyaknya pembicaraan. Nah, banyaknya pembicaraan ini sering kali ya konseli itu hanya diam, tidak ingin bercerita, atau malah konselor yang terlalu banyak berbicara. Nah, hal itu lebih baik dihindari. Maksudnya dihindari adalah konselor jangan terlalu banyak berbicara. Berikanlah waktu atau keluangan kepada konseli, kepada klien untuk berbicara atau mengutarakan perasaan, pikiran, atau keinginan yang dia inginkan. Jadi di sini kita sebagai konselor janganlah terlalu banyak berbicara atau menyampaikan apa yang harus diucapkan. Jadi berikan waktu kepada konseli untuk mengutarakan apa yang dia inginkan, seperti itu. Lalu di sini ada ownership of speech. Dalam pengertian yang saya pahami, ownership of speech ini adalah pemahaman atas penyampaian yang kita berikan atau kita konselor sampaikan kepada konseli. Nah, di sini terkadang apabila bahasa yang digunakan terlalu formal atau baku, seringkali konseli itu gagal paham atau salah pemahaman, salah penafsiran apa yang kita sampaikan dan yang dia terima itu seperti apa. Nah, jika adanya ketidakcocokan atau salah persepsi seperti ini akan membuat konseling itu berjalan atau tidak efisien dan terhambat karena satu pemikiran yang diutarakan dengan yang diterima, seperti itu. Lalu yang keempat adanya volume. Volume ini adalah keras lembutnya saat berbicara. Nah, jadi konselor yang misalnya memiliki suara yang lantang atau keras tidak perlu melembutkan atau tidak perlu sampai melembutkan sangat lembut, karena apabila kita terlalu lembut dalam berbicara bisa jadi konselor ini menganggap kita itu lemah atau lemah seperti itu ya. Jadi tidak ada power untuk bisa mendengarkan atau memberikan rasa protect ketenangan gitu ya ke konseli gitu maksudnya. Nah, jadi kita juga harus bisa mengontrol keras lembutnya saat berbicara, karena kalau kita pun misal memiliki suara yang keras atau lantang tegas, maka kita akan dipandang bahwasanya kita siap untuk mendengarkan sang konseli saat bercerita. Sebaliknya, jika misalnya kita terlalu lembut, maka mungkin konseli juga akan berpikir, aduh ini kok konselornya lemas gini misal gitu kan, jadi kayak ini makanya malas nih konselornya. Jadi konselor juga merasa tidak nyaman dan tidak tenang saat bercerita. Jadi baiknya kita bisa mengontrol keras lembutnya saat berbicara. Selanjutnya ada articulation. Articulation ini adalah
artikulasi saat berbicara ya. Jadi berbicara juga haruslah jelas dan jernih diucapkannya. Jadi jangan terlalu cepat saat menyampaikan. Jadi kita harus bisa jelas dan jernih saat berbicara. Jadi harus tetap teratur sehingga konseli juga dapat mendengar apa yang kita informasikan dengan baik dan jelas seperti itu. Jadi dapat lebih mudah ditangkap oleh konseli. Lalu ada pitch. Pitch itu kedalaman atau ketinggian dalam bersuara, atau bisa disebut mungkin intonasi ya, intonasi yang tinggi atau menekankan. Misal kita berbicara suatu kalimat yang haruslah tegas dan ditekankan agar dapat ditangkap oleh konseli, itu adalah suatu yang harus dipikirkan atau dijawab dengan lebih terfokuskan lagi seperti itu. Lalu ada emphasis, itu penekanan dalam berbicara. Jadi dalam satu kalimat, misal kita tuh harus bisa menekankan. Misal kita bertanya, kan yang Anda sampaikan tadi itu seperti ini. Nah, menurut Anda pribadi, apakah hal ini tuh menjadi hal yang baik untuk diri sendiri? Ya, intinya ada penekanan dalam suatu kalimat untuk suatu kalimat ya. Lalu selanjutnya yaitu adanya rate atau kecepatan saat berbicara. Dalam berbicara juga kita haruslah pelan tapi teratur, jangan terlalu cepat, karena apabila jika terlalu cepat seperti sekarang misal berbicara ini terlalu cepat, itu bisa jadi tidak akan dipahami. Nah, apabila kita terlalu cepat berbicara, itu bisa jadi tidak dapat dipahami oleh konseli karena telat menangkap. Misalnya saat mendengar itu telat mendengar, seperti itu. Jadi haruslah dikontrol. Jadi harus teratur berbicara itu. Oke, selanjutnya di sini ada komunikasi nonverbal dalam konseling. Di sini ada 8 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada ekspresi wajah atau mimik muka. Nah, hal ini juga menunjukkan keramah tamahan kita. Jadi kita harus memiliki ekspresi wajah yang ramah seperti itu saat menyambut konseli. Tentunya dalam berbicara juga harus selalu diiringi dengan senyum seperti itu. Lalu yang kedua ada gaze. Gaze itu adalah tatapan. Nah, tatapan di sini adalah tatapan yang memiliki arti, yaitu seperti kedalaman saat menatap konseli dalam saat berbicara atau menyampaikan cerita. Jadi kita harus selalu memperhatikan konseli seperti itu. Jangan membuang tatapan ke lain hal jadi konseli pun tidak akan nyaman karena tidak merasa diperhatikan. Nah, yang ketiga ini ada kontak mata. Nah, kontak mata itu seperti apa sih maksudnya? Kontak mata itu seperti kita bisa menatap langsung ke wajah dan mata, diiringi dengan lirikan ke area wajahnya untuk menyatakan kita mendengarkan dan memperhatikan sang konseli. Selanjutnya ada gestur. Di sini adalah gestur tubuh, seperti kita menganggukkan kepala saat konseli sedang bercerita, seperti ya, jadi kita memiliki gestur untuk menangkap apa yang sedang dibicarakan oleh konseli. Nah, selanjutnya ada postur. Postur tubuh kita saat duduk, saat mendengarkan konseli berbicara haruslah siap, tegap, dan juga memiliki postur yang intinya siap untuk menerima cerita dari konseli. Jadi kita tidak boleh lengah-lengah seperti itu. Tidak boleh. Jadi kita harus siap. Nah, menatap konseli, kontak mata, memberikan gestur yang ramah, tamah, ekspresi wajah yang ramah, seperti itu. Lalu yang ini ada kedekatan fisik. Nah, dalam hal itu adalah bagaimana kita bisa mencondongkan
tubuh kita kepada konseli saat berbicara, dalam artian kita itu ingin mendekatkan diri kepada konseli untuk memberikan rasa oh kita tuh dekat dengan konseli seperti itu. Jadi konseli juga merasa nyaman dan bisa merasa memiliki kedekatan terhadap konselor. Nah, yang ketujuh di sini ada pakaian. Ya, tentu pakaian di sini kita mencerminkan sebagai konselor itu haruslah rapi dan juga bersih tentunya. Apabila kita berpakaian seperti kaos sekarang misal bertemu dengan konseli, dirasa kuranglah tepat. Kita haruslah memiliki pakaian yang ya bisa dibilang rapi dan formal lah, tidak seperti ingin main gitu ya. Jadi kita harus memiliki pakaian atau memiliki outfit yang memadai untuk bisa melakukan bimbingan konseling. Lalu yang ke-8 itu cara berdandan. Dalam hal ini kita harus memiliki, kalau sekarang kita bilang lah good looking lah ya. Jadi kita harus rapi, rambutnya harus ditata dengan baik, memiliki, terus tuh aroma mulut juga haruslah wangi, jangan bau lah. Misalnya habis makan jengkol terus langsung menangani konseli, ya pasti tidak nyaman dong dengan aroma mulut kita. Terus kita juga bisa menggunakan wewangian untuk memberikan kenyamanan kepada konseli, seperti itu yang bisa saya sampaikan dari implikasi bahasa verbal dan non verbal dalam konseling. Lalu kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Adalah lambang yang melambangkan mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang lain. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal yang berhubungan langsung. Hanya kata dan pikiran orang ini jenis komunikasi secara verbal. Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal dan vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat. Contoh komunikasi verbal non vokal ada surat menyurat bisnis. Lalu yang keduanya mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan membaca ini kata yang mempunyai makna berbeda, dengan berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang dipendengarkan, melibatkan 4 unsur, yaitu yang pertama mendengarkan, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Dan membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi suatu yang tertulis. Lalu komunikasi nonverbal. Nih, komunikasi nonverbalnya komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam komunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai, karena itu komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan gitu. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara juga itu salah satunya komunikasi nonverbal. Lalu poin-poinnya ada, yang pertama sentuh-sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus pukulan, dan lain-lain. Lalu ada gerak tubuh. Nah, dalam gerak tubuh ini komunikasi nonverbal kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan bersikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase, misalnya menganggukkan kepala, mengatakan ya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan suatu, menunjukkan perasaan. Lalu vokalik. Nah, vokalik ini adalah unsur nonverbal suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lainnya. Lalu ada koremik.
Nah, core mechanic ini adalah yang mempelajari menggunakan waktu dalam komunikasi nonverbal. Menggunakan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi seperti durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyak aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta ketetapan waktu tertentu seperti itu. Nah, di sini ada fungsi pesan nonverbalnya akan dilanjutkan oleh Kang Robi. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok 1. Untuk kurangnya penyampaian dalam penyampaian materi yang kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk rekan-rekan, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok, bisa langsung saja di komen di Google Classroom nanti yang akan disediakan oleh kami. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.